Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di episode ke-29 hari ini di Rabu 3 April 2024. Terima kasih telah bergabung podcast Obsasi Rabain hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang kesehatan selama bulan Ramadan. Kita memiliki narasumber yang akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang topik ini. Maka dari itu pertama-tama marilah kita perkenalkan narasumber pertama kita. Selamat pagi Bu yang cantik. Terima kasih telah bergabung dengan kita hari ini. Silakan memperkenalkan diri, dari instansi mana dan berasal dari instansi apa, dan apa yang mendukung ibu-ibu memilih untuk melakukan diklat di rumah sakit kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Oktaviani. Saat ini sedang menunggu untuk pelantikan di Puskesmas Kartadewa Kabupaten Pali. Saat ini sedang melanjutkan D4 program RPL dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Obsesi Rabain, Rumah Sakit Rabain. Perkenalkan, saya Pujiati. Saya sebagai PNS di Puskesmas Tanjung Inim sebagai ahli gizi. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan RPL D4 Gizi dan Dietitian di Poltekkes Palembang. Di sini saya sebagai diklat di Rumah Sakit Umum Rabain ini selama 2 bulan, dari bulan Maret sampai April. Oke, lama jadi ya? Iya, lama. Jadi setelah mendengar penjelasan instansi dari mana, terus kegiatannya apa di sini selama 2 bulan, kita berbagi pengalaman mungkin ke Mbak Kiki ya, Mbak Kiki dulu. Pengalamannya selama melakukan magang di rumah sakit ini dalam mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama pendidikan, dan kira-kira ada hal-hal tertentu apa yang membuat Mbak Kiki itu memilih praktek ilmu gizinya di rumah sakit Rabain. Pertama memilih di Rumah Sakit Rabain ini karena Rumah Sakit Rabain ini yang pertama sudah menjadi rumah sakit tipe B ya. Kemudian juga rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit rujukan. Kemudian fasilitasnya kayaknya lengkap. Terus untuk jumlah pasien per hari pun saat kami, karena kan di kami itu perlu yang namanya untuk mengambil kasus-kasus ya, dan di sini jumlah pasiennya lumayan banyak kayak itu. Jadi untuk kami kebetulan kami itu satu kelompok saat yang PKL di sini itu 11 orang. 11 orang. Jadi cukuplah untuk berbagi kasus kayak itu ya. Tidak sulit untuk ditemukan. Nah, kalau Ibu Puji sendiri, apa manfaat dari diklat di rumah sakit ini Bu bagi perkembangan karir Ibu sendiri yang tadi PNS di Puskesmas Tanjung Enim, terus apa yang menjadi perbedaan Ibu dengan penerapan ilmu gizi di rumah sakit atau di instansi seperti Puskesmas sendiri? Manfaat sangat banyak sekali ya. Kalau di rumah sakit ini kita berhadapan dengan pasien ya, yang berhubungan dengan dietetik ya, dengan ilmu gizi. Penyebab dia sakit berhubungan dengan dietetik. Beda sekali ya kalau di puskesmas itu kita kalau sebagai ahli gizi itu kita berhadapan dengan masyarakat. Jadi gizi masyarakat secara umum ya. Di sana kita membahas masalah stunting, masalah gizi buruk secara umum, terutama kepada balita. Nah, kalau di rumah sakit ini yaitu gizi klinik ya. Kita tahu di sini kita temuin pasien yang berhubungan dengan gizi itu ada yang diabetes ya, ada yang hipertensi. Itu kita jadi untuk kasusnya ini di rumah sakit ini kita benar-benar kita mengatur sendiri dietnya, porsinya sebesar apa ya. Kemudian kita melihat dampak dari kita dari kita mengintervensi dari pasien itu sendiri. Jadi banyak sekali, berbeda sekali dengan ilmu gizi yang penerapan di puskesmas ya, gitu Bu Seni. Baik, kalau Mbak Kiki lagi nih, kembali ke Mbak Kiki lagi nih. Kira-kira ada tantangan khusus
tidak selama menjalani magang di rumah sakit ini? Kalau tantangan secara khusus yang sulit itu alhamdulillah tidak ada ya. Ada ya? Karena kalau di rumah sakit ini dibilang tadi, karena kan kami setiap mahasiswa itu tugasnya kan per individu, sudah dicari kasus kecil, kasus besar. Karena di sini yang sudah saya singgung tadi, kalau misalnya pasiennya itu banyak, jadi banyak kasusnya, jadi kami bisa melihat secara langsung, oh untuk pasien ini terapi untuk ahli gizi tuh kayak gini, kayak itu. Jadi untuk tantangan yang lebih susah atau apa itu kayaknya belum ada deh. Ada ya? Ya, Kalau dengan apa namanya kebidanan atau itu ada? kalau ya Kasus-kasus untuk pidana misalnya. kebidanan mungkin di sini kami agak kesusahan untuk mencari pasiennya ya, karena kan kalau untuk komplikasi kayak itu pasien kebidanan kan jarang ya. Jadi untuk intervensinya itu kan 3 hari sudah pulang. Sementara kami itu minimal 3 hari kayak gitu untuk mengintervensi bagaimana ke pasien itu. Jadi Artinya tantangannya pasiennya tidak ada. iya, Bukan, bukan yang- pasiennya tidak ada, maksudnya pasien ada, cepat pulang. cepat pulang. 3 hari pulang kayak gitu kan, pos EC untuk pasien kayak yang kebanyakan kan pasien kayak gitu, yang kasus yang lebih dari itu kayaknya jarang kayak itu ditemukan kayak itu. Di kebidanan ya. Ya, kembali lagi ke Bu Puji nih. Kira-kira kalau di diklat rumah sakit kita ini, bagaimana dukungan rumah sakit ini? Diklat rumah sakit ini memberikan dukungan kepada mahasiswa yang magang. Ada nggak CI-nya yang membimbing di lapangan? Alhamdulillah ya, dari pertama kami masuk atau datang di PKL di rumah sakit di diklat itu depan di humas di diklat itu kami disambut dengan baik ya, dari ininya dari tepatnya kami sudah disambut di rumah sakit di instalasi gizi itu ada Ibu Dian ya, sudah membagi kami ya baik jadwal maupun CI-nya atau clinical instructor itu kami di sini dibagi 3 orang satu CI. Alhamdulillah CI dari rumah sakit ini membimbing kami karena di rumah sakit ini termasuk sudah maju ya karena dia sudah pakai aplikasi ya untuk RM atau SIM RS ya. Jadi itu CI itu mengarahkan kami ya bahwa misalnya di pasien anak ini ada yang komplikasi untuk kasus besar ya. Jadi kami bisa lihat dulu kasus besar ada berapa, nanti kami ke SAL ya menemui perawatnya maupun sudah di SAL di perawat itu kami minta izin minta data-data dari pasien baru kami ke pasien itu. Jadi kami pokoknya lancar dimudahkan dalam praktek sini. Alhamdulillah kooperatif. Juga untuk perawat-perawat di ruangan juga mereka welcome dengan kami kayak gitu ya. Misalnya, Mbak, kami mohon ini minta buku data ini laporan ini dibantu dikasih. Oh, kadang Mbak ada kasus misalnya si A-nya lagi libur, kami langsung ke perawat ruangan. Stase. Nanti dikasih tahu sama ini Bu ada pasien yang ada komplikasinya, ini sesuai dengan dietnya ini. Oh iya. Gitu. Jadi manfaatnya apa saja Ibu Puji yang dirasa selama di diklat di rumah sakit sesuai dengan pengembang keterampilan dari gizi itu sendiri? Untuk terutama saya ya sebagai PNS ya, apalagi maaf saya termasuk mahasiswa paling senior ya. Sebenarnya ini karena manfaatnya paling banyak itu kita bisa mengembangkan kompetensi pendidikan kita di pekerjaan ya. Nanti kita setelah dari pendidikan ini insya Allah karena ini programnya RPL ya, jadi agak mudah untuk persamaan pendidikan ini mudah-mudahan dengan meningkatnya pendidikan ini tunjangan kinerja kita meningkat. Jadi kesejahteraan kita juga meningkat ya begitu loh maksudnya. Luar biasa. Iya luar biasa RPL ini walaupun dengan usia yang sudah lanjut masih semangat. Kembali lagi ke
Mbak Kiki nih, sebagai seorang ahli gizi, apa dong tips yang bisa dibagikan kita ke pendengar, ke sahabat Obsasi Rabain menjelang akhir Ramadan? Nanti kan Lebaran kita nih. Kalau tipsnya sih, kalau selesai kita puasa bukan berarti kita konsumsi makanannya kayak sebelumnya ya, tapi tetap yang namanya itu kita balik lagi ke yang namanya pola hidup gizi seimbang kayak itu kan. Yang dimana kalau pola gizi seimbang itu cukup makanannya itu terus sesuai dengan, kemudian cukup aktivitas olahraga, kemudian minum cairannya tuh pun cukup, kayak misalnya kebutuhan satu hari kan 1 sampai 1,5 liter per hari kan konsumsi air minum, kayak gitu sih. Jadi walaupun puasa ataupun nggak puasa, tubuh kita tuh tetap sehat karena kan lama juga ya 30 hari 30 kan, hari. kayak gitu karena kan biasanya tubuh kita itu metabolismenya istirahat tiba-tiba berubah kan kayak itu. Yang pasti ada penyesuaian, dan itu kita nggak bisa yang namanya langsung langsung makannya itu langsung kayak kalap kayak itu ya. Jadi kayak karena kemarin kita 1 bulannya kayak nahan-nahan kayak itu, bukan berarti kita langsung loss kayak itu pas setelah Ramadan kayak itu. Jadi Apalagi kan makanan yang sehat, makanan yang sehat air itu putihnya yang cukup, dan olahraga. olahraga. Terus kalau di Ibu Puji ini, bagaimana Ibu Puji bisa memberi saran dan tips juga, masukan kepada sahabat Obsasi Rabain dimanapun berada, bagaimana caranya tetap sehat dan menjaga pola makan tadi setelah Hari Raya. Baik ya, tip ya untuk tetap sehat di hari raya. Kita di hari raya itu masuk kemenangan bagi kita kaum muslim ya. Kemenangan itu bukan berarti kita semuanya boleh dimakan ya, semuanya mau kita hantam ya. Karena kita di sana hari raya itu semua makanan-makanan yang lezat, semua makanan yang enak ya, rendang, kue kering itu banyak, kue-kue basah, apalagi kita Sumatera Selatan ya, kue-kuenya wah ya, itu semua sumber daripada kencing manis, kolesterol, itu kalau kita tidak mengontrol diri kita untuk makan ya. Jadi tipsnya ya, kita atur ya makannya sesuai dengan, benar kata Bu Kiki tadi, sesuai dengan pola seimbang. Kalau makan misalnya kue, kita takar, kita cukup cuma 1 potong aja, atau ya makannya jangan terlalu berlebih. Begitu juga dengan masakan yang rendang, opor, ya makanan kita kan bersantan semua, itu sumber daripada kolesterol. Itu tolong ditakar, kita perlu lauk hewan itu cuma 150 gram, 1 potong 1 kali makan. 1 potong? Iya sekali Kalau makan. dimasak di rumah 1 kilo, Bu? Nah itu untuk berapa keluarga, itu bukan untuk 1 orang makannya. Oke, artinya boleh dimasak 1 kilo. Iya, dibagi, iya, iya. 50 Juga gram. perhatikan juga kalau minum kita kan banyak minuman beralkohol atau bergas ya, atau minum manis-manis, itu ditakar ya, kebutuhan tubuh kita itu seberapa. Terus banyaklah minum air putih kalau bisa, kalau kita berkunjung atau ke tempat sanak saudara atau tetangga itu cukup hanya minum air putih saja. Jangan semuanya, parselnya 24 isi 1 aja yang diminum, saya ini jangan seluruhnya. Nah, gitu. Terus kalau bisa kan kita sekarang sudah banyak kendaraan ya. Pas hari Lebaran itu biasa kan jalan kaki aja tempat tetangga, janganlah pakai kendaraan, pakai motor untuk aktivitas fisik, olahraga ya, karena kita juga supaya kalori apa yang kita makan tadi terbakar ya, tidak menumpuk di tubuh kita. Begitu Ibu, saya ini tipnya hari raya. Berdasarkan pengalaman selama di rumah sakit, nih kembali lagi Mbak Kiki nih, apa dong saran dan masukan untuk perbaikan program diklat di masa yang akan datang? Kalau pengalamannya sih, selama kami telah mendapat kasus-kasus ini kan, kami konsultasinya itu ke CI masing-masing. Kalau untuk di diklat, karena belum ada yang memang
bagian kayak gizi kayak gitu ya. Memang benar-benar satu jalur ya kayak kita itu. Jadi mungkin di kedepannya bisa lah mungkin ya orang gizi di apa namanya dilibatkan di diklatnya sehingga karena kan kami ini perdana ya, perdana juga kayaknya Rabain menerima mahasiswa RPL untuk PKL di gizi ya. Nah, mungkin di kedepannya jika pun nanti karena sekarang Poltekkes itu PKL-nya itu sudah ke kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin nanti kalau misalnya ada adik-adik kami yang bakal PKL ke sini ikut kayak gitu, orang gizinya ada yang khusus untuk di diklat. Jadi tidak hanya konsultasi ke si A yang di mana di ruangan, tapi juga bisa langsung ke diklat kayak gitu. Biar satu jalur kayak itu kan, sama. Jadi penerimaan di lapangan, di area klinik, dengan di pembimbing yang benar-benar di bagian diklat. Benar gitu. Baik nih, kalau menurut Bu Puji sendiri apa yang mesti ditingkatkan pada program diklat di rumah sakit ini agar bisa lebih bermanfaat bagi seluruh peserta? Alhamdulillah ya, kalau kami selama diklat di rumah sakit ini, kalau setiap stase itu lancar ya, lancar alhamdulillah. Cuma kami ini juga ada namanya konseling gizi di Poligizi. Nah, di Poligizi ini kami selama satu minggu ya, satu minggu itu 2 orang itu di Poligizi itu harus mendapatkan pasien minimal 10 orang, jadi 20 orang ya minimal apa yang mendapat mengkonseling pasien. Ternyata di Poligizi ini setiap harinya ada 1, ada 2 yang itu yang nggak ada yang konseling. Ya, padahal di rumah sakit ini setiap poli itu ada setiap pasien itu yang berkaitan dengan gizi. Ya, kita kan tahu banyak misalnya di penyakit dalam itu ada diabetes ya, DM, ada hipertensi atau asam urat atau penyakit yang lain yang berhubungan dengan gizi. Saran kami alangkah baiknya setiap poli itu yang ada pasien yang berkaitan dengan diet itu konseling ke Poligizi. Poligizi biar pasien itu bukan hanya dapat pengobatan yang untuk rawat jalan tapi juga diet yang sesuai dengan penyakitnya biar penyembuhan itu cepat beriringan atau terkoordinasi dengan diet. Begitu Bu Seni. Oh ya. Artinya poli-poli sudah banyak, pasiennya juga banyak, tetapi masih minim. Masih minim sekali yang konsul di Poligizi ya, begitu. Baik, terima kasih Bu Puji, terima kasih Mbak Kiki atas waktunya dan berbagi pengetahuannya yang sangat berharga. Semoga diskusi kita pagi hari ini bermanfaat bagi pendengar podcast Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Terima kasih tim podcast, terima kasih tim PKRS, terima kasih Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, terutama terima kasih yang tak teringat kami ucapkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.